Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran hari ini masih di tema 8 Bumiku pada subtema 1, dan kali ini untuk pembelajaran yang ketiga. Masih bersama kami Bu Guru Nurul Laili Hasanah untuk kelas 6 SD Negeri 2 Purbatana. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, untuk pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan membaca sekilas, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci tiap paragraf. Yang kedua, dengan mengetahui informasi mengenai suatu negara, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Yang ketiga, dengan mendiskusikan Undang-Undang Pasal 32 tahun 2009, siswa mampu memahami bahwa lingkungan sehat dan bersih adalah hak warga negara. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, dengan membuat rencana aksi, siswa dapat memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, kita mulai pembelajaran yang pertama. Anak-anak, perhatikan dulu judul bacaan di bawah ini. Judul bacaannya adalah Kawasan Asia Tenggara. Nah, dari judul tersebut, kalian ingat kembali bahwa dari judul tersebut terdapat kata kunci yang bisa kalian gunakan untuk memperkirakan isi bacaan berdasarkan judul tadi. Nah, kira-kira apa isi bacaannya ya? Nah, sekarang perkiraan isi bacaannya kalian tulis di buku masing-masing. Kalau sudah ditulis, sekarang kalian simak bacaan tentang kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Paragraf ketiga. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis.
tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, kalian sudah menyimak bacaan tentang kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, temukan informasi dan bandingkan dengan perkiraan informasi yang kamu temukan tadi. Kemudian, informasi tersebut letakkan pada kartu informasi. Selanjutnya, bandingkan dengan perkiraan informasi yang kalian temukan berdasarkan dari judul bacaan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah karakteristik geografis untuk negara Singapura. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama untuk letak astronomis negara Singapura. Yang kedua, batas-batas negara Singapura. Yang ketiga, kondisi sosial Singapura. Yang keempat, kenampakan alam negara Singapura. Dan yang kelima, kenampakan buatan negara Singapura. Yang pertama akan kita bahas adalah letak astronomis dan batas negara. Perhatikan peta peta Singapura berikut. Untuk letak astronomis negara Singapura terdapat pada 1,11 derajat lintang utara sampai dengan 1,28 derajat lintang utara dan 103,38 derajat bujur timur sampai 104,5 derajat bujur timur. Batas-batasnya, di sebelah utara negara Singapura terdapat Selat Johor. Di sebelah selatan, Selat Singapura dan juga Kepulauan Riau. Sementara di sebelah timur ada Laut Cina Selatan. Dan di sebelah barat terdapat Selat Malaka dan juga negara Indonesia serta Malaysia. Selanjutnya kita akan bahas untuk kondisi sosial negara Singapura. Perhatikan gambarnya, itu adalah tampilan untuk kota Singapura. Negara Singapura beribu kota di Singapura. Luasnya sekitar 622 km persegi. Ya, Singapura memang merupakan negara yang kecil, tidak seperti negara ASEAN yang lainnya. Singapura merupakan negara paling kecil di antara negara-negara ASEAN lainnya. Bentuk pemerintahan Singapura adalah republik.
sama seperti Indonesia. Kepala negaranya juga adalah presiden seperti Indonesia. Perbedaan terdapat pada kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan negara Singapura adalah Perdana Menteri. Sedangkan untuk negara kita, kepala pemerintahan masih dipegang oleh presiden. Kemudian lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Agama yang terdapat di negara Singapura atau yang dianut oleh penduduk Singapura yang terbesar adalah agama Tao. Disusul agama Buddha, Islam, dan Kristen. Bahasanya, sebagian besar penduduk Singapura menggunakan bahasa Melayu. Bahasa yang lain adalah Cina, Tamil, dan Inggris. Sedangkan penduduknya sebagian besar adalah etnis Tionghoa, disusul Melayu dan India. Itulah mengapa bahasa-bahasa yang dipakai di Singapura tadi ada Melayu, Cina ini untuk etnis Tionghoa yang menggunakan bahasa Cina. Kemudian Tamil ini digunakan oleh masyarakat yang berasal dari etnis India. Sedangkan Melayu ini digunakan oleh penduduk dengan etnis Melayu. Inggris sebagai bahasa pemersatu atau bahasa yang dipakai oleh seluruh etnis. Kita masuk ke kenampakan alam yang terdapat di Singapura. Sebenarnya untuk negara Singapura ini memiliki sumber daya alam yang sangat sedikit, tidak seperti negara ASEAN yang lainnya. Negara Singapura dengan kondisi alam atau luas wilayah yang sempit ini memiliki sumber daya alam yang sedikit. Namun ada beberapa sumber daya alam yang digunakan secara maksimal sehingga dapat dipakai oleh masyarakatnya. Yang pertama, kenampakan alam di Singapura adalah Singapura ini merupakan daerah perbukitan sehingga banyak terdapat bukit-bukit di Singapura. Bukit-bukit di Singapura ini antara lain ada Bukit Panjang, Bukit Timah, dan Bukit Kalang. Sementara untuk wilayah tertinggi di Singapura adalah Bukit Timah yang mencapai ketinggian 16.363 meter. Dan sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan dan cagar alam. Untuk Bukit Timah sendiri bisa kalian lihat, ini adalah contoh gambar dari Bukit Timah. Selain perbukitan juga terdapat sungai-sungai serta waduk atau danau buatan yang dimiliki oleh Singapura. Sungai-sungai penting di Singapura antara lain Sungai Kranji, Sungai Jurong, Sungai Seletar, dan Sungai Serangon. Nah, pada gambar sudah ada contoh dari Sungai Jurong, penampakan dari Sungai Jurong. Terlihat sangat bersih ya. Kemudian waduk-waduk yang terdapat di Singapura antara lain Waduk Mat Sri Chie, Waduk Pandan, Waduk Pierce, dan Waduk Seletar. Waduk-waduk di Singapura sebagian besar digunakan sebagai tempat wisata, sehingga waduk tersebut terlihat indah. Ada juga yaitu pantai atau tanjung yang terdapat di Singapura.
Singapura memiliki beberapa tanjung dengan pantai yang sangat indah, antara lain Pantai Tanjung Karang, Tanjung Murai, Tanjung Puloh, Tanjung Berlayar, Tanjung Gul. Nah, itu adalah tanjung yang terdapat di Singapura. Selanjutnya, ada beberapa penampakan alam buatan di Singapura. Antara lain, yang pertama adalah Jembatan Tanggul Woodland. Jembatan ini menghubungkan antara Malaysia Barat dan Selat Johor, sehingga penduduk-penduduk Singapura yang akan berkunjung ke Malaysia sekarang sudah bisa menggunakan jalur darat, tidak lagi menggunakan jalur air ataupun udara. Selanjutnya ada juga Botanic Garden, terdapat di Bukit Timah Nature Reserve. Botanic Garden ini memiliki kekayaan sumber daya alam atau berbagai jenis tanaman tropis yang sengaja ditanam di Botanic Garden ini. Botanic Garden ini juga terkenal karena keindahannya. Salah satu sudut Botanic Garden yang sangat indah seperti terdapat pada gambar. Nah, lampu-lampunya ini terkenal sangat indah bila malam hari. Selanjutnya, penampakan buatan yang lain antara lain Patung Merlion. Patung ini merupakan ikon dari kota Singapura. Patung ini berbentuk ikan berkepala singa. Patung ini terdapat di kota Singapura dengan memancarkan pancuran air dan sering digunakan sebagai spot foto apabila berkunjung ke Singapura. Namun sekarang patung ini telah dirobohkan, diganti dengan taman kota yang lainnya. Selain itu ada juga Bandara Internasional Changi yang merupakan bandara terbesar di Singapura, dan keindahannya serta kebersihannya ini sangat terkenal di dunia. Indah karena di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan yang disatukan dengan hutan tropis buatan. Di dalam pusat perbelanjaan ini terdapat air terjun buatan tertinggi di dunia. Airnya mengalir dari atap bandara hingga ke lantai bawah. Nah, salah satu sudut keindahan dari Bandara Internasional Changi bisa kalian lihat pada tampilan gambar di samping. Kita lanjutkan tentang negara Singapura. Memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, seperti sudah kita sampaikan tadi, bahwa negara Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Tadi luasnya hanya 622 km persegi. Negara Singapura juga merupakan negara pulau. Satu pulau ini merupakan satu negara. Namun Singapura ini juga memiliki beberapa pulau kecil di sekitarnya. Selanjutnya, negara Singapura memiliki pelabuhan terbesar dan teramai di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan letak Singapura yang sangat strategis sebagai tempat persinggahan kapal-kapal dari wilayah Afrika yang menuju ke Asia ataupun ke Amerika, serta dari Eropa. Sehingga pelabuhan di Singapura ini sangat ramai.
Selanjutnya, dengan adanya pelabuhan yang sangat ramai ini menyebabkan Singapura memiliki pendapatan tertinggi di Asia Tenggara. Nah, karena wilayahnya yang sempit, sumber daya alam yang terdapat di Singapura ini juga sangat sedikit. Sumber daya alam yang sangat sedikit ini menjadikan Singapura mengganti sektor utama perekonomiannya tidak lagi mengandalkan sumber daya alam, namun mengandalkan industri dan pariwisata. Beberapa industri terbesar di Singapura antara lain yaitu industri kasino dan juga industri peralatan elektronik. Industri kasino ini sangat terkenal karena merupakan terbesar di dunia. Kemudian di sektor pariwisata ada pusat perbelanjaan dan hotel-hotel serta apartemen yang canggih. Di antaranya adalah Hotel Marina Bay yang terletak di pinggir pantai dan memiliki keindahan yang sangat terkenal di dunia. Selanjutnya kita akan mempelajari hak warga negara dalam mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang akan kita pelajari antara lain pengertian hak, pengertian kewajiban, hal yang harus dilakukan terhadap lingkungan, serta akibat jika melalaikan kewajiban. Anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan perumahan yang ada dalam gambar. Menurut kalian, bagaimana tingkat kebersihannya? Ya, cukup bersih ya. Nah, kira-kira senang atau tidak kalian kalau tinggal di lingkungan seperti itu? Ya, sangat menyenangkan. Nah, hak warga negara dalam memperoleh lingkungan bersih dan sehat. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh seseorang. Setiap warga negara berhak mendapat lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk mendapatkan haknya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Lalu, kewajiban warga negara dalam memperoleh lingkungan sehat dan bersih maksudnya adalah kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sehingga menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban setiap warga negara. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari keluarga. Lingkungan rumah yang bersih membuat penghuninya sehat. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerja sama. Setiap anggota keluarga mendapat tugasnya masing-masing untuk menjaga kebersihan rumah. Misalnya, ayah mendapat tugas untuk menjaga kebersihan atau membersihkan halaman. Kemudian kakak mendapat tugas membersihkan rumah. Adik bertugas membersihkan kamar-kamar.
dan ibu bertugas untuk menjaga kebersihan dapur. Sehingga setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu ringan. Namun, kebersihan seluruh ruangan bisa terjaga dengan baik. Sementara untuk kebersihan lingkungan sekolah menjadi kewajiban warga sekolah, baik siswa, guru, maupun petugas kebersihan. Siswa turut serta menjaga lingkungan dengan piket kelas secara rutin dan juga membuang sampah pada tempatnya. Untuk lingkungan masyarakat dapat menjadi kewajiban setiap anggota masyarakatnya. Kerjasama ini bisa dilakukan dengan cara kerja bakti secara rutin, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana sikap dan perbuatan menjaga kebersihan lingkungan? Contohnya, terutama sekali ini setiap warga, setiap orang harus bisa membuang sampah, disiplin membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, bila kalian tidak menemukan sampah, ada baiknya sampah-sampah yang kalian punya kumpulkan terlebih dahulu, kemudian cari tempat sampah, baru dibuang. Selanjutnya, dengan cara membersihkan rumah, sekolah, kelas secara rutin atau setiap hari. Kemudian menempatkan barang-barang sesuai dengan tempatnya, jangan berserakan sehingga kelihatan tidak rapi dan tidak indah. Selanjutnya, menjaga kebersihan sungai serta saluran air. Sampah-sampah yang menumpuk ini bisa menyumbat saluran air dan bisa menyebabkan banjir bila hujan. Jangan lupa mengikuti kerja bakti secara rutin di lingkungan masing-masing. Juga merawat tumbuhan di sekitar supaya lingkungan terlihat asri, subur, dan segar. Sampah-sampah yang sudah dikumpulkan ada baiknya dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan lainnya. Bagaimana? Ya, benar. Kalau kita contohnya ya, membakar sampah plastik. Nah, asapnya ini menimbulkan pencemaran yang lain, yaitu pencemaran udara. Sehingga kalau untuk sampah plastik ada baiknya didaur ulang sehingga tidak menimbulkan pencemaran yang lain. Nah, perhatikan untuk lingkungan yang tadi, bandingkan dengan lingkungan yang sekarang. Sangat jauh dan tidak nyaman untuk ditinggali. Ini adalah salah satu akibat bila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sampah menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap. Lingkungan menjadi tidak sehat. Lingkungan menjadi gersang apabila kita tidak merawat tumbuh-tumbuhan. Dari lingkungan yang tidak sehat ini akan menimbulkan munculnya banyak penyakit. Jangan lupa sampah yang menumpuk bisa menimbulkan banjir. Perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Sudahkah terjaga kebersihannya? Mari kita amati lingkungan di sekitar kita. Bila sudah,
Apa saja yang sudah dilakukan masyarakat sekitar untuk menjaganya? Kalian tulis dalam laporan kalian. Bila belum, tuliskan tindakan yang harus dilakukan masyarakat untuk memperbaiki kebersihan lingkungannya. Tuliskan pula apa yang sudah kamu lakukan untuk lingkunganmu sendiri. Nah, kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi bisa kalian pahami. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan sehat. Sampai jumpa.